Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Ini sejumlah ulama dan kiai NU Jatim dan Jawa Tengah tirakat untuk Anies Baswedan berdoa jelang pemilu di 2024. Wow, sangat menarik begitu kan, dalam artian bahwa ini ya ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah sungguh-sungguh ingin uh, kemenangan untuk Anies Baswedan begitu. Dan tentu ini merupakan aspirasi ya dan inspirasi bagi kita semua begitu kan. Ulama sudah mendukung Anies Baswedan, masa kita enggak? Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ya. Sepertinya Anies silaturahmi ya di Jatim dan Jawa Tengah tersorot oleh kamera media yang terekspos selalu euforia massa di provinsi-provinsi lainnya. Kelihatannya akan makin banyak lagi doa-doa untuk Anies Baswedan. Bisa betul begitu kan ya. Strategi tim Pak Anies memang luar biasa. Jateng Jatim disimpan dulu untuk disapa sebagai orang Yogyakarta dan seorang guru, banyak murid-murid beliau dan murid-murid ayah dan ibunya yang akan dimaksimalkan di sana serta jaringan pertemanan dan keorganisasian kalau beliau sudah datang kelar Jatim Jateng. Ada saatnya Jateng dan Jatim digeber ya. Strategi tim Anies ini keren ini. Kalau Kiai Sepuh Kiai Langitan sudah tirakat menembus langit dan bertitah ke santri-santrinya, ya siapa yang berani lawan? Derek dauh Kiai Sepuh ya. Siapa lagi kalau masyarakat ya, karena bahwa ya sebuah sosialis masyarakat begitu. Kalau ulamanya sudah si A mengikuti si A begitu, memilih si A, maka masyarakatnya harus mengikuti itu begitu ya. Ya padahal secara demokrasi tidak begitu begitu kan. Dalam artian kita harus menghormati si para kiai dan ulama begitu kan. Masa ulama sudah mendukung Anies Baswedan, masa kita rakyat biasa enggak? Kan begitu logikanya begitu kan. Semoga berkah dengan hati yang tenang dan santun. Ulama dan umarok bersatu, insya Allah tercipta perubahan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Enggak bagi sembako bang, coba kalau bagi-bagi pasti disorot media. Ya bukan levelnya Anies Baswedan bagi-bagi sembako begitu kan. Toh pada hakikatnya bagi-bagi sembako ya, kalau tidak sesuai dengan hatinya mana mungkin mau dipilih begitu. Sama dengan relawan-relawan Ganjar yang bagi-bagi sembako, tapi kenyataannya masih ada yang mendukung Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu. Karena hal-hal seperti ini tidak boleh kita lakukan begitu kan. Gue Cilacap Anies dong. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada takdirnya. Amin. Mungkin ya Gendrowo Sontoloyo melakukan pencekalan peliputan masif silaturahmi Bang Anies ke kandang banteng. Bisa jadi seperti itu begitu. Inilah politik kita yang harus kita hargai begitu kan ya. Lah kata sampean masa yang datang yang dihadiri acara Anies Baswedan di luar Jawa banyak banget. Lah ini kok sepi banget. Lalu kalau beberapa kiai masih lumrah seperti dulu waktu Pilpres 2014 2019 pastinya, padahal yang dukung Anies yang penting sangat mayoritas dukung Ganjar Pranowo. Ya, itulah politik kita begitu kan. Ya, banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra begitu. Nggak usah terlalu bangga juga, bos. Yang lu bilang euforia hadir itu sebagian besar ngejar door prize acara, bos. Itu model paling purba mengumpulkan massa dan semua orang yang berakal dikit aja pasti paham cara-cara itu. Tetapi kalau ulama yang sudah mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan, ya rakyat yang harus kita ikut begitu kan. Karena pada akhirnya ya semuanya tergantung para ulama begitu kan ya. Kalau ulama sudah bersatu, mari kita sebagai rakyat biasa bersatu juga begitu. Tetapi dalam demokrasi kita memberikan kebebasan kepada siapapun begitu. Loh itu Kompas kan media komando pastor ya, kok nggak tersorot kamera media, gimana maksudnya? Surya Paloh kan bos media Indonesia, kenapa bisa begitu? Ibarat motor ngeber, nanti kalau ada yang muncul di belakang pasti ketar-ketir. Coba aja. Inilah komentar-komentar netizen. Banyak sekali begitu, ada pro dan ada kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya. Sejumlah ulama dan kiai NU Jawa Timur Jateng tirakat untuk Anies Baswedan berdoa jelang pemilu 2024. Ini menarik begitu kan, dalam artian masyarakat ya, rakyat dan para kiai sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan, berdoa untuk kemenangan Anies Baswedan. Mari kita baca.
Dikutip dari Kompas.com, sebanyak 40 ulama dan tokoh agama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur melakukan tirakat jelang pencalonan Presiden Anies Baswedan ya. Pertemuan digelar di pesantren Ribat Nur Anwar, Sragen. Ini bertajuk Halakoh Kebangsaan ya. Ulama mendoakan Anies Baswedan berdoa agar baca pres yang diusung Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PD, PKS agar selamat dari beragam gangguan selama proses pencalonan sebagai Presiden RI 2024-2025. Pengasuh Ribat Nurul Anwar yang juga tuan rumah pertemuan ya, Kiai Agus Wafi Maimun, mengungkapkan bahwa banyak sekali gangguan lahir maupun batin yang dialamatkan kepada Anies Baswedan. Menurut Gus Wafi, ya, panggilan akrab Kiai Agus Wafi Maimun yang merupakan putra ulama karismatik almarhum Kiai Maimun Zober, hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya untuk menghadirkan perubahan ya menuju Indonesia yang lebih baik dalam pemilu di 2024. Ini sangat menarik juga begitu kan. Kalau ulama sudah mendukung Anies Baswedan ya, mengapa rakyat biasa tidak begitu kan, begitu logikanya. Tetapi kebebasan demokrasi terserah mau pilih si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada sama saudara-saudara kita begitu. Bagi yang memahami ilmu batin tentu tahu dahsyatnya gangguan-gangguan kepada Pak Anies. Semoga beliau diberikan kekuatan dan tetap istiqomah, ujar dalam rilis yang diterima oleh Kompas.com. Pertemuan yang berlokasi di dekat perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu dihadiri antara Kiai Nasirul Mahasin Malang, Kiai Ahmad Ainul Yakin Tuban, Kiai Mas Mansur Surabaya, Kiai Munif Pasuruan, Kiai Fuad Tarmas Pacitan dan Kiai Mizan Madiun, dan Kiai Labib Sodik Suhaimi Brebes, dan Kiai Ahmad Mudhafar Jepara dan Kiai Ahmad Aswari Kudus dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut peserta menyepakati 5 butir kesepakatan yang dibacakan oleh Kiai Nasirul Mahasin, mantan Wakil Bupati Rembang yang juga kakak kandung penceramah populer, yaitu Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Wow, luar biasa begitu kan. Kiai Nasirun Mahasin ya sudah memberikan statement ya mendoakan Anies Baswedan. Mengapa kita tidak begitu kan? Ini udah lama ulama sudah mendeklarasikan itu, dan bahkan ya menurut saya pribadi ini langkah yang baik sebenarnya. Mari kita doa bersama-sama begitu kan. Dan bahkan rinciannya ini, pernyataannya adalah ya yang dibacakan oleh Kiai Nasirun Mahasin sangat ngeri sekali begitu kan. Para ulama sudah mendukung Anies Baswedan, masa kita tidak begitu kan sebagai masyarakat begitu kan. Kami mendukung Anies Baswedan untuk menjadi tokoh pemersatu bangsa, presiden bagi semua kalangan dan golongan. Hal tersebut selaras dengan konsep trilogi ukhuwah yang dirumuskan Rais A'am PBNU 1984 sampai 1991 Kiai Ahmad Siddiq, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah, ujar Gus Mahasin Sapan Kiai Nasirul Mahasin. Para ulama juga menyuruhkan agar perhelatan pemilu di 2024 berjalan dengan lancar dan menolak upaya untuk penunda atau menggagalkan pesta demokrasi tersebut. Mereka juga mengimbau agar para pendukung Anies menunjukkan akhlakul karimah dan tidak membangun konflik dengan sesama anak bangsa. Dan bahkan ya, Indonesia harus melakukan perubahan besar-besaran agar kita keluar dari berbagai krisis melalui pemilu di 2024 yang adil, jujur dan bermartabat. Terkait dengan penentuan nama baca pres yang bakal mendampingi Anies, Pak Kiai setuju untuk menyerahkan kepada baca pres. Namun dari diskusi yang berlangsung hangat muncul sejumlah nama kandidat seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Taji Yazin Wagub Jawa Tengah, Saiful Yusuf Sekjen PBB ya, PBNU, Muhaimin Iskandar Ketum PKB hingga Kiai Said Akil Siraj mantan Ketum PBNU. Tidak hanya itu, muncul pula nama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Muncul nama AHY sebagai kandidat baca pres Anies Baswedan ya dalam halakoh Kiai NU itu dinilai menarik bila sosiolog politik Universitas Trunojoyo Madura Khairul Rasyadi. Bahkan sebab AHY merupakan satu-satunya tokoh yang bukan pengurus struktural atau aktivis NU yang dianggap berhasil mencuri hati para ulama. Hal tersebut kemungkinan bukan saja karena AHY mewarisi kultur Jawa Timur yang lekat dengan NU, tapi juga telah lama mengantongi kartu anggota NU. Seingat saya, AHY mendapatkan kartu NU pada tahun 2016, diserahkan langsung oleh Ketum PBNU saat itu Kiai Akil Siraj dan disaksikan Rais A'am Syuriah dan Kiai Ma'ruf Amin pungkasnya. Ini menarik juga begitu kan. Para kiai sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan dan memberikan pernyataan. Masa kita enggak, kan begitu logikanya begitu kan. Ini artinya apa? Artinya selama ini ya tokoh-tokoh Anies Baswedan ya
seperti Anies Baswedan ya juga diperhitungkan begitu. Ini langkah yang baik menurut saya pribadi seperti itu begitu. Ini menjadi catatan kepada demokrasi kita untuk bergandengan tangan ya. Ulama sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, masa kita enggak? Kan begitu pemikiran kita begitu. Itulah politik kita ya, bisa cair bisa tidak tergantung siapa wakilnya begitu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Hovifah yang menjadi wakilnya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.